Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Nadila. Saya dari Universitas Terbuka dengan UPBJJ dari Samarinda, jurusan Administrasi Bisnis. Pada mata kuliah logika kali ini, kita akan membahas tugas 1 mengenai macam-macam term dan contohnya. Dalam logika, term merupakan kata gabungan yang dipakai untuk mewakili gagasan, objek, atau konsep tertentu dalam sebuah pernyataan atau argumen. Term dibagi menjadi 3, yaitu term konstan, yang kedua term umum, dan yang ketiga adalah term relatif. Yang pertama ada term konstan atau term individu, yaitu term yang menunjukkan pada satu objek atau individu tertentu. Misalnya ada matahari, ada Gunung Merapi, atau Presiden Jokowi. Yang kedua ada term umum atau term kelas. Term ini merujuk pada kelompok atau kelas objek, bukan satu individu. Contohnya manusia, hewan, atau mahasiswa. Nah, pada kata manusia itu merujukan pada semua orang, tidak hanya kepada satu orang saja. Yang ketiga ada term relatif, yaitu digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua objek atau lebih. Contohnya, lebih tinggi dari, kakak dari, atau berada di sini. Contohnya, Seno badannya lebih tinggi daripada Adit. Soal nomor 2 yaitu penjelasan dan contoh dari logical fallacy atau sesat pikir. Sebenarnya apa sih itu sesat pikir atau logical fallacy? Itu adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang tampaknya masuk akal tapi sebenarnya menyesatkan atau tidak valid. Hal ini sering muncul dalam debat atau argumen. Contoh bentuk sesat pikir yang pertama yaitu misalnya saat seseorang menyerang pribadi lawan bicara bukan isi argumennya. Contohnya yaitu, kamu kan cuma anak SMA, jadi nggak usah bicara soal politik deh. Kenapa hal ini salah? Karena ini isi argumen seharusnya dinilai berdasarkan logikanya, bukan dari siapa yang menyampaikannya. Gimana sih cara menghindari dari logical fallacy ini atau sesat pikir? Agar kita tidak terjebak dari sesat pikir, yang pertama, kita bisa fokus pada argumen, bukan pada orangnya. Jangan menyerang pribadi lawan bicara. Yang kedua, cek kebenaran data atau fakta yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu pahami struktur argumen yang baik, seperti premis atau kesimpulan. Pastikan alurnya logis dan tidak melompat-lompat ya. Yang keempat dan terakhir yaitu kita jangan emosi saat berdiskusi. Karena jika kita emosi, kita jadi mempunyai keinginan untuk menyerang secara pribadi atau menyimpulkan secara terburu-buru. Demikian penjelasan dari saya mengenai macam-macam dan contoh dari term, kemudian penjelasan dan contoh dari sesat pikir, dan bagaimana cara agar kita menghindarinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.